Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam kegiatan materi pendidikan agama dan budi pekerti. Saya berdoa kepada kita semua, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan tidak ada kekurangan satu apapun. Baiklah sekalian, kita akan mengikuti kembali pelajaran pendidikan agama Islam materi yang kedua tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal terdapat di surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal bagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya kamu akan menyembah. Terus sekalian, ayat ini berpesan kepada kita khususnya kaum muslimin untuk memakan makanan dan meminum minuman yang halal yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita, dan juga syukuri. Dengan kita memakan makanan yang halal, minuman yang halal, maka akan memberikan implikasi, memberikan pengaruh kepada kehidupan kita. Secara bahasa, pengertian halal dan haram secara bahasa, halal artinya dibenarkan, haram artinya dilarang. Namun, kehalalan suatu makanan dan minuman tentunya dilihat oleh beberapa aspek. Yang pertama adalah tentang halal secara zatnya, halal secara memprosesnya, dan halal secara memperolehnya. Begitu juga minuman. Kenapa demikian? Karena ketiga kriteria kehalalan ini menjadi sebuah keharusan ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal. Ketika ini tidak kita ketahui, maka dikhawatirkan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum adalah minuman dan makanan yang haram. Nah, karenanya kita melihat hal ini, halal secara zat, halal secara proses, dan halal juga cara memperolehnya. Kalau sekalian, yang mati Allah Subhanahu wa taala, makanan dan yang halal dan secara zatnya, bangkai, darah, dan babi secara tegas diharapan Allah, sesuai dengan ayat yang awal saya sampaikan. Selanjutnya, semua binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan hukumnya haram, disamakan dengan bangkai, termasuk binatang yang mati dalam pengangkutan sekalipun baru sebentar, tidak boleh ikut disembelih dan dikonsumsi oleh manusia. Oleh karenanya, di dalam Quran dan hadis sudah jelas bahwasanya makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang baik, kemudian benar berdasarkan ilmu kesehatan. Halalan thayyiban mubarakan. Halal, baik, dan penuh dengan keberkahan di atas ilmu kesehatan. Dalam hadis katakan juga bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman hendaklah berhati-hati, baik dan benar menurut Al-Quran dan hadis. Jadi ada nilai kehati-hatian, ada nilai kewaspadaan yang harus kita lakukan ketika kita ingin makan dan minum. Makanan dan minuman yang halal ini juga secara makna dan penguatan di Quran dan hadis bahwasanya orang yang memakan makanan minuman yang halal
dan juga penuh kehati-hatian, maka orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijuluki dengan gelar Ibadur Rahman, hamba Allah yang dimuliakan. Ibadur Rahman adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan penuh tunduk dan tawadu, tidak dengan penuh kesombongan, tidak dengan keakuan, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling kaya. Yang ketiga, orang yang rendah hati, yang tawadu, ketika mereka makan dan minum halal, maka mereka mengatakan ini semua merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sekarang sakit, belum bisa makan dan minum yang enak-enak, ya, apalagi kita melihat bahwasanya mereka sedang ditimpa musibah dengan sakit, otomatis makanan yang masuk, minuman pun yang masuk, hendaklah tetap terjaga dari kehalalannya. Anak sekalian, di akhir materi ini mesti ingin mengingatkan kepada kita sendiri dan kita semua, dan kalian selaku seorang pelajar, hendaklah makanan yang kita makan, minuman yang kita konsumsi setiap harinya, hendaklah yang halal, yang baik, dan penuh dengan nikmat kesehatan. Makanan sehat akan memberikan pengaruh kesehatan kepada jiwa kita, dan makanan yang tidak sehat akan memberikan pengaruh juga kepada kehidupan kita. Semoga materi yang singkat ini dapat kita pahami dan juga dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada akhirnya, sebelum kita tutup, ada tugas untuk kalian. Yang pertama, tuliskan ciri makanan halal dan haram, 3 saja ciri-cirinya. Yang kedua, berikan pendapat tentang fatwa MUI yang mengeluarkan kehalalan suatu makanan dan minuman. Kamu setuju? Silakan berikan penjelasan. Tidak setuju? Berikan penjelasan. Yang ketiga, tuliskan hal-hal haram bagi binatang yang tertera di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 3. Jadi dikatakan berbagai macam binatang yang mati karena bla bla bla. Karena apa saja? Kalian bisa lihat di surat Al-Ma'idah ayat 3. Semua tugas yang bisa berikan mohon untuk dikumpulkan melalui via email di mrsoleh204@gmail.com. Ditunggu hari ini sampai dengan jam 5 sore. Baik, mas kalian, marilah sama-sama terima kasih atas perhatiannya, atas keseriusannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.